Ya, kita akan mulai pada minggu pagi hari ini. Ya, saya akan menyapa kita terlebih dahulu. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi. Iya. Kita mengucap syukur ya secara bersama pagi hari ini ketika Tuhan membawa kita menikmati hidup sampai hari ini Minggu 25 Desember 2022. Ya, kita sudah hampir memasuki penghujung tahun 2022. Bahkan hari ini kita mengingat ya umat Kristen seluruh dunia merayakan Natal. Iya. Natal mengingatkan kita bahwa Yesus yang adalah Allah turun dari sorga ke dalam dunia menjumpai kita orang-orang yang berdosa. Ya, itulah yang kita mengerti arti daripada Natal itu ya. Allah dalam pribadi Yesus datang ke dalam dunia, lahir di Bethlehem ya untuk menjumpai kita orang-orang yang berdosa. Maka kalau pada waktu itu malaikat menyampaikan berita itu kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, itu berita yang disampaikan oleh malaikat kepada gembala-gembala ketika Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea. Dan berita Natal sampai hari ini masih terus dikumandangkan ke seluruh dunia karena Yesus lahir. Dia bukan hanya juru selamat bagi gembala, tapi bagi seluruh umat manusia yang menyambut dia pastinya ya, yang percaya kepadanya, termasuk kepada kita hari ini. Ya. Yesus lahir untuk menjadi juru selamat juga bagi kita yang ada di tempat ini. Ya. Bukan hanya kepada gembala, bukan hanya kepada orang Majus, tapi kepada seluruh dunia. Manusia yang menyambutnya pasti akan beroleh selamat. Ya, maka hari ini kita bersuka cita ya ketika kita boleh secara bersama pagi hari ini mengingat akan peristiwa itu, peristiwa Natal. Ya, lebih daripada 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini berita Natal, berita sukacita masih terus dikumandangkan sampai kepada hari ini, pagi ini kepada kita. Maka layaklah kita bersyukur, bersukacita ya di pagi hari ini ketika Tuhan yang tinggal di surga mau datang ke dalam dunia menjumpai kita. Kita akan menaikkan pujian kita untuk Allah kita, Allah yang sudah mengasihi kita. Kita akan naikkan pujian dari buku lagu kita nomor 180. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Gembiralah dan
Ya. Penebus telah datang ke dalam dunia. Ya. Mungkin secara pribadi kita sudah menerima Dia. Mari kita nyatakan sukacita kita di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Allah yang sudah menebus kita. Hai dunia, gembiralah. Hai dunia, telukanlah. Dialah Raja semesta. Kita akan nyanyikan pujian ini dari hati kita, sehingga meluaplah sukacita kita ya, untuk menyanyikan pujian ini yang kita tujukan hanya kepada Allah yang sudah menebus kita. Saya mengingat ya, ketika kabar sukacita itu diberitakan oleh malaikat kepada gembala-gembala itu, iya, respon gembala-gembala itu sangat antusias ya. Mereka berkata, marilah kita pergi ke Bethlehem, ya. Dan mereka cepat-cepat berangkat ke Bethlehem, dan mereka memang menemukan apa yang disampaikan oleh malaikat itu kepada mereka, sehingga mereka mengalami sukacita ya ketika bertemu dengan Sang Juru Selamat yang diberitakan oleh malaikat itu kepada mereka. Ya, bagaimana dengan kita? Berita itu juga berita yang sama disampaikan kepada kita hari ini. Ya, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bagaimana respon kita? Seperti apa kita merespon berita itu, berita sukacita itu? Ketika itu kita dengar, apakah hanya sebatas pengetahuan, kita tahu, kita dengar, tapi tidak ada respon apa-apa yang kita buat? Ya. Ya. Kita mengerti bahwa orang yang menyambut ya. Orang yang menjambut dialah yang mengalami sukacita. Sekalipun Yesus lahir lebih daripada 2000 tahun yang lalu, kalau Dia tidak kita sambut dalam hati kita, kita tidak akan pernah mengalami sukacita. Maka pagi hari ini kepada kita ya diingatkan, mari sambut Yesus. Ya, sekalipun hari ini Dia sudah ada di surga, bukan lagi di Bethlehem lahir. Mari kita sambut Dia di dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia satu-satunya Juru Selamat dari dosa. Ya, itu harus kita ingat, dari dosa, karena Yesus artinya yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita akan terus memuji Tuhan. Mari kita buka pujian kita dari buku lagu kita nomor 142. Sambutlah Yesus, Dia sungguh indah. 142.
Yesus segala pujian, hormat, dan kemuliaan yang kami nyatakan pagi hari ini secara bersama di tempat ini. Oleh karena kami mengingat betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami, sehingga itulah yang membuat Engkau turun dari sorga menjumpai kami orang-orang yang berdosa ini, orang-orang yang selayaknya dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, orang-orang yang selayaknya di bawah hukuman maut itu. Tapi oleh karena kasih-Mu yang besar, Engkau datang dari sorga supaya kami, ya Tuhan, boleh diselamatkan ketika kami percaya kepada Tuhan. Itulah yang menjadi ucapan syukur kami kepada-Mu pagi hari ini, ya Tuhan, ketika kami mengingat bahwa ketika Engkau datang dari sorga lebih kurang 2000 tahun yang lalu, ya Tuhan, untuk kami yang Engkau datang untuk menjadi juru selamat dari dosa kami. Kami sungguh mengucap syukur untuk itu ketika itu sudah kami terima di dalam hidup setiap kami, ketika kami sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus datang dari sorga itu untuk mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Maka itulah sukacita yang terbesar bagi kami, ya Tuhan, ketika kami mengenal perbuatan-Mu yang besar itu dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau mengingatkan kami lagi akan hal itu, sehingga kami, ucapan syukur kami penuh ketika kami datang kepada Tuhan pagi hari ini, mengingat kasih-Mu yang besar kepada kami. Ya Tuhan, pagi hari ini juga secara bersama kami bersyukur karena Engkau-lah Allah yang boleh mengantarkan kami dari Januari hingga kami hampir mengakhiri tahun 2022 ini. Ini pun layak kami syukuri kepada Tuhan. Oleh karena pertolongan-Mu, oleh karena penyertaan dan perlindungan-Mu lah kami boleh tiba menghampiri penghujung tahun 2022 ini, ya Tuhan. Kami juga layak bersyukur untuk itu. Kami juga pagi hari ini secara bersama bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari ini Engkau Allah juga yang mengumpulkan kami lagi boleh bersama-sama ada di rumah-Mu ini beribadah kepada Tuhan, mengingat hari ini Tuhan memanggil kami untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami di dalam Tuhan. Mengingat hari ini kami juga boleh merayakan sukacita besar, mengingat kelahiran-Mu, ya Tuhan, lebih kurang 2000 tahun yang lalu di kota Bethlehem itu, dan hari ini kami juga merayakan sukacita itu bersama di tempat ini. Kami bersyukur untuk setiap kami yang sudah Tuhan hantarkan boleh ada di tempat ini. Kami juga bersyukur untuk setiap pujian penyembahan yang sudah kami nyatakan kepada Tuhan. Kau Allah yang menyelidiki setiap hati kami, ya Tuhan. Kiranya pujian dan penyembahan itu lahir dari hati kami, sehingga itu juga boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami datang kepada Tuhan untuk menyerahkan ibadah kami ini ke hadapan-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menolong kami sepanjang ibadah ini, kami boleh menikmati segala hal yang boleh disiapkan di dalam ibadah ini, baik lewat pujian, doa, kesaksian, bahkan firman-Mu yang akan diberitakan. Kiranya kami boleh menikmati semuanya, sehingga penuhlah sukacita kami ketika pagi hari ini kami datang beribadah di rumah-Mu ini, sehingga kami boleh diberkati oleh Tuhan ketika pulang dari rumah Tuhan ini pagi ini. Semuanya kami, ya Tuhan, tak satu pun daripada kami yang Tuhan lalui untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Ada yang memimpin pujian, ada yang memainkan musik, ada yang bersaksi, ada yang membaca pengumuman dan berdoa syafaat, ada hamba-Mu yang akan menyampaikan perkataan-Mu. Tolong kami semua, ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang memakai setiap kami untuk boleh mengambil bagian, dan kiranya setiap bagian yang dipercayakan kepada kami kok boleh kerjakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan semata. Ini doa kami kepada Tuhan. Berkati sekali lagi hamba-Mu yang akan menyatakan firman-Mu tengah-tengah kami pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyatakan firman-Mu terlebih dahulu baginya, supaya apa yang Tuhan mau nyatakan bagi umat-Mu di posisi skala ini, ya Tuhan, lewat hamba-Mu ini boleh dinyatakan kepada kami pagi hari ini. Ini doa kami kepada Tuhan. Kami juga mengingat untuk guru-guru sekolah minggu yang mengajar sekolah minggu di belakang. Kami juga serahkan mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan juga yang menolong mereka menyatakan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana kepada anak-anak yang boleh dilayani hari ini. Berikan mereka, tambahkan kepada mereka kasih dan sukacita mengerjakan pelayanan ini. Kami juga doakan anak-anak kami supaya semua mereka juga hari ini boleh menghormati Tuhan, boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang belum bisa hadir pagi hari ini, entah mereka dalam perjalanan. Kami memohon supaya Tuhan yang menibakan mereka dalam keadaan selamat dan penuh sukacita boleh tiba di tempat ini. Dan kalau
kiranya penyertaan-Mu tetap sempurna atas mereka. Ini doa kami kepada Tuhan, segala kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya hanya kepada Tuhan. Biar nama Tuhan boleh ditinggikan dan dimuliakan di tempat ini. Roh Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami, yang akan melayani dan mengajari kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kepadamu kami datang berdoa dan bersyukur pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian ya. Iya, kalau di warta kita ada saudara Christine ya yang akan berbagi untuk kita pagi hari ini. Tapi diberikan juga kesempatan untuk yang lain kalau sudah menyiapkan dari rumah, ya bolehlah kita berikan kesempatan juga bagi mereka. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari buku laut kita nomor 325 ya. Marolok-olok tondiki ya, tahu ya artinya? Siapa yang nggak tahu artinya? Oh, ayu, orang Bursinaga nggak tahu ya. Boris Tepu aja tahu. Ayu nggak tahu ya? Iya, bolehlah saya apakan terjemahan bebasnya ya. Marolok-olok tondiki berarti hatiku bersuka cita. Iya. Apa? Ainam ditobus Yesus sih, karena sudah ditebus oleh Yesus. Iya. Kamu semua sekalian dengarlah. Nah, jadi ini menyaksikan ya bahwa dia sudah ditebus dan oleh karena penebusan itu dia bersuka cita. Ya. Sailas rohaku mandoki. Saya senang menyatakannya, menyaksikannya kepada semua orang. Ya. Sonang ni tiki, sungguh indah pada waktu itu, pada waktu dia menerima Yesus ya. Itu ceritanya ini ya. Ya. Dung jupang Yesus Tuhan ki. Jadi ketika dia menerima Yesus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus yang mengajari aku. Jadi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus kan Roh Kudus dimeteraikan ya. Jadi Roh Kudus itu yang mengajari senantiasa setiap hari kan begitu ya. Tarban marlasni roh aku yang membuat juga bisa bersukacita setiap hari. Ya, walaupun banyak duka, kalau suka ya gampang ya bersukacita ya. Sonang ni tiki. Ya, sangat indah pada waktu itu. Menjupang Yesus Tuhan ketika aku sudah bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi dia mengingat kembali yang lalu. Ya, jadi hari ini dia menyaksikan itu. Ya, kita berharap itu yang disaksikan juga ya. Sukacita bersama dengan berjalan bersama dengan Yesus atau bagaimana pertemuan dengan Yesus itu boleh diceritakan pagi ini kepada kita supaya kita semakin bertumbuh dan semakin bersukacita. Ya kita nyanyikan pujian ini sudah bisa ya yuk. Ya mungkin bukan hanya ayunya, cuma yang ayu cuma yang aku ya kan. Tapi nggak apa-apa sekalian. Marolok-olok tondiki. Marolok
semuanya. Shalom. Di sini Kristi mau sharing sedikit ya tentang kemarin pembagian hasil raport gitu. Ketika mendengar hasilnya itu perasaan Kristi di satu sisi sedih, tapi di satu sisi juga bersyukur. Sedihnya itu karena Kristi merasa dengan effort yang udah Kristi tingkatkan di semester ini, tapi peringkat Kristi sama aja gitu kayak yang tahun lalu gitu. Sedangkan ada ranknya yang lebih tinggi gitu dari Kristi, yang kami lihat juga kami nggak sangka gitu kalau dia bisa dapat ranking segitu, karena yang kami lihat juga dengan effortnya yang istilahnya dia nggak terlalu aktif di kelas, dan ketika guru bertanya juga kami sering melihat dia kurang mampu gitu untuk menjawab kan. Di situ Kristi sedih gitu dengan effort Kristi yang lebih tinggi gitu. Kristi rasa Kristi sempat menyalahkan dia gitu, cuman dalam hati Kristi aja gitu, kenapa dia bisa lebih tinggi gitu dengan effortnya yang gak begitu besar gitu kan. Itu yang membuat Kristi sedih, dan Kristi sempat nangis gitu, kecewa juga gitu kan. Karena udah merasa capek, tapi peringkatnya tetap segitu, tetap sama yang kayak tahun lalu gitu. Tapi puji Tuhan nilainya semua naik gitu. Itu yang membuat Kristi bersyukur, dan ketika Kristi nangis itu juga Kristi bersyukur ya punya teman-teman yang baik gitu sama Kristi. Di situ dia tenangin Kristi gitu, dan ketika Kristi udah mulai tenang, Kristi juga ajak dia ngobrol. Di situ dia cerita, dia juga sedih karena dia ini dapat peringkat 1, tapi dia sedih gitu. Kristi rasa juga antara lebih sedih dia daripada Kristi gitu. Cuman dia masih bisa sanggup gitu nahan air matanya gitu kan. Dimana nilai dia itu ada 2 mapel yang turun gitu nilainya. Jadi dia sedih karena kan dari situ kemungkinannya itu sangat kecil gitu ya untuk mendapatkan jalur undangan. Dan di situ Kristi kayak merasa bersyukur, tapi bersyukur bukan dalam hal karena nilai dia rendah gitu. Kristi bersyukur dengan nilai Kristi nggak ada yang turun gitu, puji Tuhan ya. Kristi melihat dia, ya Kristi juga hanya bisa menyemangati dia gitu. Hal itu yang membuat Kristi bersyukur gitu, karena nilai Kristi masih bisa naik gitu. Dan ketika malamnya, ketika Kristi mau masukkan rapatnya ke dalam buku rapot gitu ya, Kristi kayak ingat lagi gitu kejadian tadi siangnya. Kristi nangis lagi kan. Terus di situ Kristi koreksi juga diri Kristi. Di mana gitu salahnya? Kenapa Kristi juga sadar ya pas malam itu. Tadi di kelas kenapa bisa sekecewa itu? Kristi kecewa juga sama Tuhan gitu. Kenapa bisa marah sama Tuhan? Padahal apapun yang terjadi sama Kristi ini udah ada direncanakan sama Tuhan. Itu semua udah menjadi rancangan Tuhan gitu. Di situ Kristi berdoa juga ya, minta ampun sama Tuhan gitu. Karena Kristi sadar Kristi tadi udah sempat marah sama Tuhan dan kecewa sama Tuhan. Padahal Kristi gak boleh salahkan nasib, karena nasib itu udah diatur sama Tuhan. Dan rancangan itu apapun yang kita rasakan ketika kita merasa itu buruk, tapi menurut Tuhan itu yang terbaik untuk kita, karena kita nggak tahu ke depannya rancangan Tuhan itu bagaimana. Dan yang Kristi ingat perkataan Tuhan yang ada di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi apapun yang Kristi rasakan, Kristi gak mau lagi gitu sedih hanya karena nilai, karena masa depan juga belum tentu gitu ditentukan sama angka gitu, karena Tuhan pasti berikan masa depan yang cerah gitu dengan usaha yang Kristi lakukan gitu. Jadi harapan Kristi juga gak pupus hanya karena nilai gitu, karena ayat ini juga Kristi dikuatkan dan Kristi merasa terberkati gitu, bersyukur punya teman yang baik dan bersyukur dengan nilai yang tetap gitu, walaupun ranknya tetap ya agak sedih, tapi hal itu yang bisa Kristi syukuri walaupun sederhana, tapi Kristi kayak senang aja gitu walaupun di saat Kristi sedih, tapi Tuhan kasih juga kesenangan untuk Kristi. Jadi itu aja yang bisa Kristi bagikan, semoga bisa menjadi berkat. Terima kasih. Kasih ya untuk Kristi sudah berbagi untuk kita. Boleh yang lain ya? Yang satu orang lagi ya, satu orang lagi boleh, atau kalau udah disiapkan nanti boleh.
dari firman ini saya bisa dikuatkan gitu, karena ketika dipercayai untuk melakukan perbuatan besar, yaitu salah satu yang kita siapkan saat ini yaitu untuk seal gitu. Saya sebenarnya ketika mulai memikirkan itu, ya pasti tujuannya Tuhan supaya anugerah ada atas anak-anak yang dilayani. Nah itulah dasarnya kami mau supaya mereka itu bisa lebih intens mendengar firman Tuhan gitu. Jadi seiring dengan waktu kita mempersiapkan banyak hal, kita sama-sama bergumul untuk ini, kita sama-sama bisa berbagi baik di dalam segalanya. Ada suatu yang membuat saya gimana nanti ya gitu, karena ini adalah hal yang perdana yang kita kerjakan di dalam kelompok yang kecil gitu. Jadi saya dikuatkan dari firman Tuhan ini. Nah ini juga kemarin berbicara kepada saya, dan juga saya bagikan juga kepada anak-anak ketika mereka punya hari yang spesial bagi mereka gitu ya. Dari Yesaya 26 ayat 7 saya bacakan, jejak orang benar adalah lurus, sebab engkau yang merintis jalan lurus baginya. Firman ini menguatkan bagi saya. Jadi saya bisa mengoreksi diri ketika mau melakukan pekerjaan besar ini. Saya melihat kepada diri saya, Tuhan, di dalam hal apa yang saya belum benar, tolong singkapkan gitu. Jadi ketika aku mengerti bahwa engkau merintis jalan orang benar itu di depanku, nah, berarti aku bukan membuat jalanku sendiri, tapi ada jalan yang sudah dirintis oleh Tuhan. Dirintis itu artinya kan sudah diawali, sudah dibuat Tuhan langkah-langkahnya demikian. Jadi ketika merenungkan ini dan menggumulkan untuk seal ini menjadi suatu kekuatan gitu ya. Jadi artinya sekalipun ada mungkin ya, kita kan banyak ya, pasti punya pemikiran A, B, C, D, itu pasti ya itu wajar gitu. Tapi di dalam hal ini saya kembali lagi kepada firman Tuhan ini. Bukankah jalan orang benar itu ada yang merintisnya, yaitu Allah sendiri. Jadi yang dimana yang Tuhan langkahkan kakinya, nah aku akan mengikuti itu, bukan mengikuti yang lain-lain. Supaya apa? Supaya aku bisa tetap benar melakukannya. Jadi ini menjadi suatu kekuatan bagiku pribadi gitu. Jadi sekalipun banyak mungkin ya, apalagi belum hari-harinya, ada anak-anak yang sakit, ada juga pembimbing juga ya, salah satunya yang sakit. Nah mungkin juga kita semuanya secara fisik punya permasalahan di dalam kelemahan fisik ini. Ini masih awalnya gitu, belum lagi masuk ke dalam tahap yang akan dikerjakan. Jadi di dalam hal ini pun, nah ada lagi anak-anak yang kemarin Mama Nadia WA, si A dari Tanjung Langkat nggak ikut ya. Jadi saya, Tuhan kok seperti ini gitu. Ada lagi anak yang dari Jumat Gembira juga ada yang sakit gitu. Jadinya kan itu ada banyak macam hal ya yang harus kita bawa juga kepada Tuhan gitu. Jadi di dalam hal ini, nah apakah aku bisa melihat jejak Tuhan tadi untuk melewatinya gitu? Karena ini membuatkan hatiku enggak ini ya, pasti ada mikirnya sedikit, kok begini gitu. Bukan seperti para gembala itu ketika dia dengar berita sukacita, hari ini telah lahir bagimu, nah mereka langsung cepat-cepat pergi gitu. Tapi ketika ini dihadapkan kepada saya banyak lengket di sini. Tapi ketika firman Tuhan ini diingatkan kembali, ya inilah yang harus dilewati gitu. Jadi bagaimana ya? Saya yakin ya, ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita, pasti Tuhan akan ada memberikan suatu kekuatan, ada memberikan suatu kebenaran di dalam hati juga untuk mengerjakannya, supaya dengan tulus ikhlas itu memang benar-benar ada pada kita gitu. Jadi saya pribadi sungguh-sungguh dikuatkan oleh firman Tuhan ini ketika mengawali seal ini kemarin gitu ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya bagikan.
Dilanjutkan. Ya, kasih dulu. Apa ya? Tadi kita terbagi dulu. Sama Yos kita. Mas. Tapi kita pakai waktunya, Mas. Soalnya minggu depan nggak ada juga ibadah di sini. Jadi tahun depan ada di bawahnya. Iya, ya, benar. Saya menyaksikan gimana ya perbuatan Tuhan kepada ya khususnya kepadaku gitu. Tapi mungkin melalui suami saya gitu. Karena Jumat kemarin mungkin kita bertanya-tanya ya teman-teman kok nggak datang gini-gini gitu. Kan kita malam Sabtu itu ada PDP ya untuk membahas hasil di rumah saudara kita. Jadi kami di rumah, aku sudah begini, nanti setelah Jumat Gembira saya akan siap-siap sikit-sikit. Ditanya anak gitu kan, mama mandi enggak? Kurasa enggak, dingin kali kurasa gitu. Tapi ketika di rumah saya mendapat perasaan dongkol gitu. Kok gini aja aku sih gitu. Suamiku dia minta air hangat ya, biasa memang dia enggak dingin rasanya, jadi istrinya yang buat air hangat. Tapi di situ dalam hatiku dongkol aku, kok gini aja nggak bisa dikerjakan, dulu nggak gini gitu. Tapi kok sekarang, tapi saya bersyukur detik itu juga Tuhan ingatkan gitu. Udah begitu saya buat air apa, terus singkat cerita mau mandi udah aku siapkan gitu kan. Kayaknya aku mau mati nih. Dia sesak napas, asam lambungnya naik. Jadi kan ada juga dia jantung gitu kan. Apanya nih kumat gitu. Jantung udah mau mati nih, nggak tahan. Nggak ada, belum waktunya mati, ku bilang. Hatiku ini enggak gitu. Kalau dia menyerah terserah, tapi Tuhan ngomong di hatiku gitu, belum waktunya gitu. Memang dia nanti pastinya dipanggil, tapi belum waktunya di sini, masih ada yang dikerjakan. Aku aja mikirnya masih ada, apalagi Tuhan, pikirku masih ada gitu. Salah satu nanti aku nggak hidup loh Pak, bilang. Kenapa? Iya, nggak ada yang ngasih makan aku secara jasmani gitu, secara rohani pastinya Tuhan gitu. Secara jasmani pun adanya Tuhan persiapkan orang gitu, tapi itu belum waktunya, aku bilang. Tapi sambil berderai air mata, tuh dalam hati saya, Tuhan kok gini kali aku ya Tuhan gitu. Kayaknya dulu aku bukannya mau kan ke langkah ini, Tuhan bilang. Kayaknya dulu Tuhan bukan memaksa, tapi membuat aku rela untuk siap di langkah ini. Tapi di langkah ini Tuhan, gitulah dalam hatiku, sambil berderai mata, sambil hatiku bilang, Tuhan ini aduh gimana ini. Apa pemikiran, perasaan daging itu, apa dia muncul gitu. Terus detik itu juga Tuhan siapkan dalam hatiku nih ya, saya berbicara, saya diam sebentar, dan ada ngomong hati saya, lupa kamu ya Roma 9, Roma itu segala sesuatu itu
Tuhan bekerja loh, dan itu mendatangkan hal yang baik bagi orang yang mengasihi. Baru sadar diri, jadi kedagingan ini runtuh karena ada suara begitu, dan Tuhan juga mengingatkan, kenapa kamu mundur? Apa enggak kau datang lagi berkomitmen? Saya diingatkan lagi lagu sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Tuhan pakailah kami gitu, komitmen itu. Lalu lagu yang Natal ini, Natal kita pas ini, sanjunglah mukalismu, maju terus walaupun sukar jalannya. Dalam hatiku itulah yang berbicara. Aku tahu itu yang berbicara roh kebenaran. Karena roh jahat nggak gitu ngomong. Jadi itulah yang saya saksikan melalui gitu. Saya ingat firman Tuhan itu sekalian memang kedagingan ini digoncangkan gitu. Dan yang kedua, Natal ini saya mengingat gembala-gembala itu. Gembala-gembala itu Tuhan jumpai, kenapa sih gembala-gembala? Sama saya pikirkan begini, karena mungkin gembala-gembala ini dulu nggak terpikir dia, nggak memikirkan hal Tuhan tadi, tapi dia mikirkan kesenangan pribadi. Dia tidak peduli hal Tuhan, dia no care Tuhan gitu. Tapi Tuhan menjumpai orang yang tidak peduli. Itulah Tuhan itu gitu. Itulah yang saya tahu Allah, walaupun 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya mendengar kalau Allah itu care, tapi ya gimana ya? Tapi saya merenungkan lagi gembala-gembala itu yang cuma memikirkan hidupnya, kenyangnya, gembalanya, dombanya itu kan kepunyaan orang, bukan kepunyaan dia juga gitu. Tapi dia memikirkan itu, tapi Allah berbeda, membuat pedulinya. Bagaimana supaya konsepmu itu peduli kepada Tuhan? Itu yang saya renungkan. Oh, di sini gembala-gembala dulu nggak peduli dia kepada itu. Saya ya hamba Tuhan ada juga bilang gitu. Cuman iya benar, saya setuju, nggak peduli dia. Tapi Allah tahu hati gembala-gembala itu, tahu juga hati kita yang memang peduli sama Tuhan. Dan saya juga gini, dalam kesaksian yang saya bilang tadi, suami saya juga bersyukur kepada Tuhan, karena dia pun juga Tuhan gitu, datang kepada Allah itu. Kok gini ya, dulu Daud dia sesak loh, dia pahit Saul itu merintih kesakitan, sesaknya. Dan ada seorang anak Tuhan lagi, itu dia memang hatinya nggak dibilang sih sama aku, cuma hatinya berseru kepada Tuhan. Itulah Allah kita yang baik kali. Dalam hal ini saya bilang Tuhan baik dan menyertai, dan dia tidak bekerja terus sampai hidup kita di bumi ini. Dia tetap bekerja bagi
Kalau kita syaratnya memenuhi, kalau kita mengasihi Tuhan, itu yang saya beritahukan dalam sharing kali ini. Terima kasih Pak Dokter. Ya, mari kita buka warta kita. Di sana ada pengumuman dan doa. Yang bagian pertama kegiatan dan doa Jumat Minggu ini. Minggu yang poin 1 Minggu hari ini kita ada ibadah penggembalaan dewasa dan anak. Yang kedua persiapan untuk tempat sil. Yang ketiga nanti ada Natal gabungan GKMI Aletia Kuala jam 2. Kalau nggak salah jam 2.30 ya? Jam 2. Yang kedua hari Senin ada sil sampai Rabu, sementara PDP kita liburkan. Hari Jumat ada acara ucapan syukur bersamaan di pos skala mulai jam 10 sampai selesai. Jumat gembira juga diliburkan. Hari Sabtu berhubung tidak ada ibadah minggu depan tanggal 1, maka tidak ada persiapan di pos. Yang bagian B doa, syukur dan permohonan dan syafaat. Yang pertama kita bersyukur untuk setiap kita yang Tuhan hantarkan dalam ibadah akhir tahun ini. Yang kedua kita berdoa untuk Natal gabungan GKMI Kuala di Pizer Podi. Yang ketiga kita doakan sil anak Jumat gembira hari Senin sampai hari Rabu. Yang keempat kita doakan secara acara syukur dan kebersamaan jemaat dan evaluasi di pos skala kita makan bersama. Yang kelima kita doakan dana kontrakan pos skala untuk tahun depan. Yang keenam Minggu 8 Januari di Simpang Rampa jam 14 ada acara peneguhan menang menjadi penanggung jawab di Simpang Rampa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang sungguh sangat baik kepada kami. Di dalam banyak hal yang bisa kami ceritakan kepada Tuhan, hari ini kami mengingat ada Tuhan yang bekerja di dalam kami. Ada anak remaja juga yang diteguhkan ketika dia mengingat ada perkataan-Mu. Ada kami juga secara orang tua yang juga Tuhan teguhkan juga ketika ada perkataan-Mu yang menjadi kekuatan kami. Jadi genaplah Tuhan ketika ada di dalam hati kami mengalir aliran-aliran air hidup itu yang membuat kami bersukacita bersama dengan Tuhan. Sekalipun mungkin situasinya tidak enak, situasinya tidak baik bagi kami, tapi ada kekuatan dan ada sukacita yang daripada-Mu. Oleh karena itu di dalam hal ini kami sungguh memuji Engkau. Engkau Allah yang senantiasa bekerja di dalam kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hari ini. Jikalau ada di antara kami yang hadir untuk beribadah, ini adalah minggu terakhir di dalam tahun ini juga kami syukuri. Jikalau ada kami yang hadir juga hari ini Tuhan, Engkau yang memberkati kami, supaya lewat pendengaran akan firman Tuhan juga ada perkataan-Mu yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Sehingga ketika kami minggu depan masuk di dalam tahun yang baru, dan mungkin untuk waktu-waktu berikutnya juga, ada tetap perkataan firman-Mu yang menjadi kekuatan kami. Karena kami hidup bukan oleh karena roti saja, tapi kami hidup hari ini oleh karena perkataan-Mu, oleh karena firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan kepada kami. Dan kiranya itu juga genap bagi kami Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa untuk Natal gabungan GKMI Aletia Kuala yang nanti akan dikerjakan di Pizer Podi. Tuhan, di dalam hal ini pun kami sungguh berdoa kepada Tuhan, biarlah lewat ibadah Natal gabungan ini ada firman Tuhan yang bisa menguatkan kami kembali. Lewat apa kami yang Tuhan mau ubahkan, supaya Roh Kudus yang bisa leluasa bekerja di dalam hati kami ketika kami ada mendengarkan perkataan Tuhan. Apakah ketika kami lemah? Apakah ketika kami jauh dari Tuhan? Atau apakah ketika kami ada juga berkompromi dengan dosa? Ataukah ada juga sukacita bersama dengan Tuhan itu? Atau banyak hal Tuhan yang mungkin kami tidak sebutkan juga ketika ini. Tapi kami yakin ketika ada firman-Mu yang berbicara, dia akan seperti pedang bermata dua yang akan menembus ke dalam hati kami, sehingga kami tidak akan diam ketika ada
sesuatu yang salah di dalamnya. Sehingga Tuhan, oleh karena pendengaran akan firman-Mu itu, kami bisa menyelesaikannya dengan Tuhan. Oleh karena itu, untuk ibadah Natal gabungan nanti kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan perkataan-Mu, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat dan pengetahuan yang daripada Tuhan, supaya kebenaran-kebenaran yang akan dinyatakan sungguh-sungguh yang daripada Tuhan. Berkati semua umat-Mu Tuhan yang sudah menyiapkan diri untuk hadir di dalam ibadah gabungan ini, supaya semua anak-anak Tuhan yang hadir bisa dimengertikan di dalam hal kebenaran itu. Begitu juga Tuhan, kami sungguh berdoa juga untuk seal yang akan kami kerjakan mulai besok sampai hari Rabu. Tuhan, di dalam pelayanan yang besar ini kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh-sungguh rindu Tuhan, supaya ketika kami mengerjakan pekerjaan besar ini, Tuhan turut hadir di dalamnya, dan Tuhan juga bekerja di dalam setiap hati anak-anak itu. Ketika kami memikirkan hal ini, satu kerinduan kami supaya mereka semuanya bisa mengalami kasih karunia yang daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, setiap apa yang sudah kami siapkan, apa yang sudah kami rencanakan, dan juga mungkin untuk mengerjakannya besok, Tuhan, di dalam hal ini semuanya kami juga memerlukan Engkau untuk membuat kami bisa sehati di dalamnya, supaya kami tetap fokus memandang kepada Allah yang mempercayakan kepada kami bagian-bagian yang sudah dipercayakan, supaya kami juga bisa membawanya kepada Tuhan dan kami bertanggung jawab di dalamnya. Begitu juga Tuhan, tolong berikan kami juga kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu ketika ada yang dipercayakan kepada kami, supaya kami bisa sama-sama Tuhan bekerja sama melakukan semuanya untuk seal ini, dan kami juga bisa bersama-sama memandang kepada Allah yang mempercayai kami, sehingga Tuhan, kami sungguh-sungguh memang merasakan bahwa kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan apa yang ada pada kami ketika kami melayani, tapi oleh karena Tuhan yang melayakkan kami, yang mengangkatkan kami, sehingga kami bisa sanggup mengerjakannya. Oleh karena itu Tuhan, kami sekali lagi menyerahkan kami semuanya yang ambil bagian di dalam seal ini. Begitu juga untuk peserta, jikalau berapapun mereka yang hadir besok Tuhan, biarlah kami juga bisa bersuka cita menyambutnya. Karena untuk ini juga kami juga bisa belajar kepada Tuhan bahwa berita keselamatan itu pun diperdengarkan kepada orang-orang yang sudah Engkau pilih. Oleh karena itu Tuhan, buat juga kami bisa bersuka cita ketika melihat anak-anak itu datang besok. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk semua peralatan yang kami gunakan, supaya Tuhan juga yang melawatnya. Semua bisa kami gunakan dalam keadaan baik. Sungguh kami menyerahkan seal ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk acara kebersamaan kami dan juga evaluasi yang akan kami adakan pada tanggal 30 ini. Dalam hal ini pun Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Jikalau ada yang dievaluasi, kami bisa sama-sama belajar pada Tuhan. Ketika belum tepat, kami bukan menyalahkan satu yang dengan yang lain, tapi kami mau belajar supaya di dalam kekurangan kami itu kami bisa dibangunkan kembali, sehingga kami bisa lebih baik ke depannya Tuhan. Untuk hal yang kebersamaan ini pun buatlah supaya kami bisa melihat bahwa inilah kami tubuh Kristus yang Tuhan percayakan kami di tempat ini. Kami secara keluarga besar di sini bisa bersama-sama melihat satu dengan yang lainnya, itu adalah saudara kami. Sungguh Tuhan, kami juga menyerahkan acara evaluasi dan kebersamaan yang tanggal 30 ini ke dalam tangan Tuhan. Kami juga memerlukan Tuhan uang untuk sewa kontrakan plus ini tahun depannya. Di dalam hal ini pun kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikannya kepada kami. Biarlah apa yang ada pada kami itu kami juga rela untuk memberikannya juga kepada Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan supaya Engkau yang mencukupkan di dalam apa yang ada pada kami itu, supaya dengan tulus ikhlas juga Tuhan kami bisa mengerjakannya atau memberikan bagian-bagian kepada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa kepadamu jikalau pada tanggal 8 ini ada ibadah peneguhan kepada saudara kami Mena di Simpang Rampah yang menjadi penanggung jawab di Simpang Rampah selama hambamu keluarga Bapak Meno pergi menjadi ULB. Biarlah kiranya acara ini juga bisa membuat mereka bersuka cita, karena ada Tuhan yang menjadi gembala mereka, sehingga mereka yang ada di sana bukan kehilangan, tapi mereka juga bisa melihat kepada Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi gembala yang benar bagi mereka.
Buatlah Tuhan supaya lewat ibadah ini juga banyak jemaat Tuhan yang di sana bisa dibangunkan imannya, dan juga mereka bisa bersama-sama membangun Tuhan kerajaan-Mu di simpang rapat itu. Kalau ada mena yang menjadi penanggung jawab di sana, Tuhan juga yang menguatkan hatinya. Dan buatlah supaya dia punya kekuatan daripada-Mu, firman Tuhan yang mengalir di dalam hatinya itu yang menjadi sumber kekuatannya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dan kami mau masih melanjutkan ibadah kami. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada kami lewat hamba-Mu, supaya apa yang Tuhan nyatakan kepada kami itu juga menjadi suatu kebenaran di dalam hidup kami yang membuat kami hidup semakin bersukacita dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layanilah kami terus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan ya lewat apa yang boleh disaksikan oleh saudara-saudara kita tadi. Ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang tetap ada di sana dan segala situasi yang boleh dihadapi. Itulah indahnya bersama dengan Tuhan ya. Maka ketika ada Tuhan bersama-sama dengan kita, maka dalam segala situasi yang hidup yang Tuhan izinkan boleh kita alami, ya Tuhan tetap hadir di sana dan memberikan perkataannya, dan itulah yang bisa menguatkan setiap kita. Ya, maka indah sekali hidup bersama dengan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya, tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dari pulau kita nomor 34 ya. Mungkin banyak hal yang indah-indah yang kita alami sepanjang hidup kita, ya, tapi yang paling indah itu yang tidak terlupakan itu adalah ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu ya, tidak pernah terlupakan oleh kita. Mungkin ulang tahun pernikahan kita lupakan, ya. Ulang tahun kita sendiri mungkin kita pernah lupa ya. Tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, itu adalah satu hal yang tidak pernah kita lupakan di dalam sepanjang hidup kita. Ya, ini indahnya bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan menyambut firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Thompson Sidabutar ya. Ya, saya berharap dia tidak terganggu dengan waktu yang ada ya, karena kita juga tadi mulainya juga terlambat ya, dan bolehlah dilewatkan nanti ya. Dan kita semua juga yang hadir di sini, bukan hanya Bapak Abel, tapi kita semua bisa menikmati firman yang akan disampaikan. Kita akan puji nama Tuhan dari buku pujian ini, dan setelah itu saya serahkan kepada Bapak Abel untuk menyampaikan firman bagi kita. Alangkah indahnya hari ini, hari yang tak kulupakan. Hari itu ya, sorry. Kita ganti ini jadi itu. Ini peristiwa yang lampau maksudnya, bukan hari ini. Ya, yang tidak pernah dilupakan. Bukan hari Ibu, hari itu. Alangkah indahnya hari itu, hari yang
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah kami, kembali kami bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, jemaat Tuhan boleh Tuhan antarkan ke rumah Tuhan dalam keadaan kami masing-masing. Ada di antara kami yang memiliki kelemahan fisik, saat ini kurang sehat, ada Bapak Yusi, ada saudara kami Mina. Tuhan, kami berdoa selama beribadah Tuhan yang menolong mereka. Dan kami semua kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara kami sampai saat ini. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami sudah menyaksikan perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar kami juga mau membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Hambamu yang tidak pasti berkata-kata, Tuhan yang menolong dia. Dan jemaat Tuhan, Kau yang memberkati mereka, Roh-Mu yang kudus yang berbicara kepada mereka. Beri kami semua pengertian yang berasal daripada Tuhan, supaya kami tidak bersandar kepada pengertian dari diri kami sendiri. Berkati ibadah kami hari ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Tema kita masih tentang Natal, ketika dosaku dihapuskan. Ya, tadi pagi Bapak Pendeta katakan dia telepon saya, jangan yang berat-berat. Ya, saya juga nggak tahu ini berat atau ringan. Oke Pak Pendeta. Ya, kalau kita ditanya masing-masing menyebutkan misalnya 5 daftar makanan yang paling enak menurut kita masing-masing, saya kira semua kita bisa jawab ya. Makanan favorit, apalagi tanggal 30 ya, di daftar tadi itu menarik, semua juga suka saya kira ya. Tapi ada juga yang aneh. Ada orang yang hobi makan kaca, makan kertas. Ya, nanti kita akan lihat apa kaitannya dengan bahan kita hari ini. Mari kita lihat firman Tuhan. Kita baca dahulu Matius pasal 1 ayat 21. Nanti kita buka juga Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya. Mulai dari Matius pasal 1, 1, 2, 3 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes ayat 9 sampai 13 dan 29. 1, 2, satu ya. 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Ia telah ada dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya ini tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau darah daging, bukan pula jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya. Yohanes memberi kesaksian. Sangat baik ya. Kalau saya baca dari ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya
yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, ini adalah momen Natal di mana setiap kita orang-orang Kristen pada umumnya merayakan Natal, memperingati peristiwa sejarah di mana Allah datang menjelma menjadi manusia, lahir, yang memiliki satu tujuan. Dia mau menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, Yesus adalah korban yang sempurna seperti di luar kita, di mana manusia tentunya pada zaman Yesus dengan zaman sekarang itu tantangannya berbeda ya, tapi tetap penyakitnya sama, yaitu dosa. Ya, mungkin tantangan zamannya berbeda. Sekarang semua lebih mudah untuk teknologi itu mempermudah kita melakukan banyak hal. Ya, dengan mobil kita bisa cepat sampai ke tujuan yang kita tuju. Dengan motor, dengan pesawat, dengan telepon kita bisa komunikasi dengan jauh. Itu kalau kita gunakan memang untuk tujuan yang baik. Tapi kalau kita menyalahgunakannya ya, mobil ya bisa digunakan untuk tindak kejahatan. Teknologi handphone juga bisa kita gunakan untuk melakukan tindak kejahatan, ya. Penipuan, segala macam ya. Sekarang banyak. Ketika minggu lalu Laura bersaksi, saya mengingat tentang perumpamaan ketika perumpamaan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur. Nah itu kebetulan ilustrasi yang pada dia usulkan di Igo. Kita tahu peristiwa itu mungkin kita juga sering bagikan, atau kita buka dari Yohanes pasal 4. Ya, saya akan bacakan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi itu telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria, maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sebuah sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Ya, sampai situ Yesus lalu
kadang-kadang berbicara dengan perumpamaan makan dan minum ya. Seperti khotbah di bukit ya, Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, karena dia akan dipuaskan. Dan ini dia juga berkata, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Saya coba mengamati makan dan minum. Tadi di awal saya katakan kalau kita ditanya tentang makanan, kita akan bisa jawab makanan yang bagaimana kalau manusia itu dikasih makan kertas, dikasih makan batu, ya, mungkin bisa dimakan ya, dia akan kenyang, tapi dia tetap akan mati kelaparan, benar ya? Karena tubuhnya tidak mampu menyerap apa yang dia makan tadi, seperti kaca, kertas. Lalu ketika Laura berbagi kisah-kisah itu, saya mengingat, oh ini pergumulan remaja. Tantangan zaman ini juga begitu. Bahkan anak-anak Tuhan, orang Kristen itu kadang-kadang menjadi lemah. Ya, orang Kristen yang lemah, tidak bergairah, lesu, beribadah. Ketika saya bukan, berarti ada sesuatu yang salah yang dia makan. Tubuhnya makan, tapi tidak diproses. Kemarin ada yang mengatakan pada saya, enaklah orang yang beribadah di GKI, karena pasti masuk surga katanya. Karena asal percaya, menerima, namanya terdaftar di surga. Enak kali. Bagaimana kalau setelah itu dia melakukan dosa lagi? Apa yang akan kita jawab? Ketika saya pikir-pikir lagi, dulu sering kita diberi ilustrasi kalau kita diberi Alkitab dan kita terima, itu artinya kita menerima. Tapi ketika saya hubungkan dengan makan dan minum, ketika kita menerima makanan, tentu itu kan tidak akan kita masukkan ke dalam kantong. Atau kita kalau diberi air, kita tidak akan siram itu di kepala. Ya mungkin akan menyegarkan sementara, tapi harusnya tidak akan hilang. Kita menerima firman Tuhan setiap minggu atau setiap pagi beribadah kepada Tuhan. Apakah kita sungguh-sungguh mencerna makanan itu? Apakah hanya sekedar jadi pengetahuan? Atau disimpan? Jadi Yesus berkata kalimat yang singkat itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus itu selalu kadang-kadang kita anggap itu orang yang kurang beruntung ya. Dia kelaparan, dia haus. Itu kan pandang umum yang, tapi Yesus katakan dia berbahagia. Bagaimana caranya supaya kita lapar dan haus supaya berbahagia tadi? Gimana caranya? Ya mungkin ini saya minta maaf di awal ya, disclaimer dulu. Berhubungan dengan berat badan. Ya, saya juga mengalami berat badan. Jika kita hanya makan tidak beraktivitas sesuai dengan asupan yang kita makan, tentu badan akan tumbuh ke kanan dan ke kiri ya. Kalau di usia kita yang bukan di usia pertumbuhan lagi seperti anak-anak. Ini caranya gimana? Kalau supaya lapar dan haus, Yesus sudah beri contoh. Dia berpuasa 40 hari. Dia menjadi sangat lapar. Lalu kalau kita baca di pasal 4 ini ayat 34, kata Yesus kepada mereka,
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan. Itu menjadi makanan Tuhan, makanan rohani. Jadi kalau saya mengingat ketika dulu rutin pelayanan, ikut tim sana kemari, itu kan seperti pekerja ya. Tapi ketika saya tidak kembali mengisi rohani saya, makan, menjaga hubungan pribadi dengan, saya akan muncul keluhan-keluhan. Saya akan mengeluh, kelelahan, kecapean, ini itu, yang si A kurang, si B kurang begini. Itu yang keluar, tidak ada lagi apa ya, saya habis pikir satu tim itu. Ya mungkin saya tidak ungkapkan, tapi dalam hati itu yang muncul. Jadi kalau kita juga supaya lapar dan haus, ya kita bekerja, dan ketika capek dan makan itu rasanya puas. Minum itu, apalagi minum favorit ya, es, teh manis dingin yang bisa ya, itu rasanya katanya mantap, seperti Dian katakan mantap. Apa yang kita lakukan ketika kita mendengar firman Tuhan? Apakah kita hanya ya anggap lalu biasa? Saya baca tulisan itu yang membuat orang-orang Kristen sekarang di gereja-gereja itu menjadi orang Kristen yang lemah, tidak bergairah, lesu. Itu yang menarik. Jadi ketika dosa dihapuskan, apakah kita hanya sampai situ? Kita menerima, tapi tidak memproses. Kita hanya simpan, ini ya statusnya menerima, tapi pertobatannya kata dia itu perlu dipertanyakan. Karena salah satu persoalan pertobatan itu kan terbalik ya, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan dosa. Jadi ini yang menjadi saya kira pergumulan ya. Di mana orang-orang yang mengaku percaya, jadi ada orang yang tadi saya katakan bertanya, enak ya orang di GKI. Saya jawab, tunggu dulu, nggak semudah itu. Iblis juga mengaku percaya kepada Tuhan. Ya waktu Yesus melayani juga banyak yang mengikut Dia, tapi ya banyak juga yang menyalahkan. Karena memang dasarnya untuk menerima Yesus ya karena sesuai dengan kepentingannya, ada kebutuhannya. Tapi apakah sungguh-sungguh jiwanya itu membutuhkan keselamatan itu? Ya itu perlu diselidiki lebih dalam lagi. Pemazmur juga sering menulis ya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi rasa lapar dan haus itu bukan hanya sekali, tapi harus terus menerus, present continuous, bukan present tense. Yes, terus menerus. Jadi rasa lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan itu harus terus menerus. Nggak bisa hanya ya aku sudah bertobat dulu dan itu pengalaman yang mengesankan, yang akan melupakan. Tapi hubungan yang intim itu ya harus terus menerus, dimana kita semakin mengenal lebih dalam lagi, mengerti karakter Tuhan, mengerti apa
apa yang Tuhan tidak mau, apa yang Dia mau kita lakukan. Ternyata banyak yang harus dipangkas dari cara hidup yang selama ini ya saya pikir biasa, ternyata itu salah. Tentu pengalaman ketika dosa dihapuskan, kalau kita ditanya-tanya, itu memang momen yang sangat berkesan, sangat menarik. Kita bukan hanya menerima, tapi memang sungguh-sungguh menyerapinya di dalam hati, ya. Sungguh-sungguh memang menerima Dia sebagai Tuhan, sebagai Raja, mengakui Dia bahwa Dia memang benar Allah. Bukan hanya sekedar ketika ditantang ikut-ikutan berdiri, cari-cari ayat pendukung, tapi memang benar-benar firman Tuhan itu yang berbicara, yang menyadarkan. Firman Tuhan itu menjadi jalan masuk kita mengenal siapa Allah yang benar. Seperti Tuhan katakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, karena memang hanya melalui mengenal Yesus kita bisa mengenal Allah yang benar. Gak ada jalan lain. Jadi ya, kematian Yesus ya kita sudah tahu semua. Seperti di Wata ada saya buat, itu sudah kira sangat jelas. Jadi harganya memang sudah lunas dibayar, tapi tetap Tuhan mau kita terus lapar dan haus akan kebenaran ini. Ketika kita diberi makanan tapi kita tidak ada respon, berarti itu ada sesuatu yang salah. Atau bisa dikatakan orang itu sedang sakit. Bayangin kalau orang lagi sakit dikasih steak, daging steak itu kan mantap, dikasih B2, nggak tertarik dia, rasa lambungnya nggak menarik, jadi nggak ada respon. Saya ketika menemukan tentang makan ini, wah, hanya kalimat sederhana tapi maknanya bisa begitu luas begitu. Apakah saya sedang sakit? Ya, nanti saya cek. Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sedang sakit? Sakit jasmani? Ada yang sehat, ada yang sakit. Sakit rohani? Saya kira nggak ada. Kita mau perang besok siang ya. Mari kita semua semangat. Seperti Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakang. Prestasi dia sangat banyak, tapi dia lupakan itu. Sungguh satu statement yang luar biasa. Dia berlari-lari mengejar. Setiap hari dia itu makan harus. Gimana caranya supaya lapar rohani? Itu tadi, ya berpuasa, boleh ya. Berpuasa bukan hanya jasmani, tapi memang puasa dari aktivitas, meninggalkan dosa, melepaskan belenggu-belenggu, bekerja kepada Tuhan, lalu datang kepada Tuhan. Itu akan menjadi, saya pernah alami itu akan seperti lagu kita. Yesus itu menjadi sangat indah, Yesus itu menjadi sangat manis, namanya manis gitu. Gimana caranya? Tapi itu yang terjadi. Pengalaman-pengalaman itu menjadi sangat berharga ketika berhubungan sangat dekat dengan Allah. Sepertinya dari dalam pikiran, dari dalam hati ini selalu muncul perkataan-perkataan yang membangun, yang menyenangkan. Pikiran-pikiran, ide-ide yang kayaknya nggak mungkin otakku ini mengeluarkan itu.
Makanya benarlah firman Tuhan ketika dia berbuat itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus, karena dia akan dipuaskan. So, apa respon kita ketika kita dengar firman Tuhan setiap minggu? Kita simpan, kita proses lagi di rumah, kita cerna, kita renungkan. Saya lihat viewer di YouTube itu enggak banyak-banyak amat videonya. Ya mari kita buka lagi, lihat, bukan saya yang lain gitu, ada pembicara-pembicara yang lainnya. Ya, supaya kita selalu menjadi orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya perbedaan itu biasa, komunikasi itu kadang-kadang dipengaruhi ya. Kadar gula yang rendah itu kadang-kadang membuat orang cepat marah, katanya. Saya juga nggak tahu medisnya. Mungkin dia harus minum teh manis supaya nggak cepat marah. Ya kondisi fisik ya mempengaruhi, tapi kan Allah itu lebih besar gitu. Allah itu lebih mengerti, dia menguasai tubuh kita. Dia lebih mengerti. Karena Yesus sendiri juga mengatakan makananku ialah melakukan ya, karena Pak Nadia bilang nggak usah berat-berat, saya kira sudah cukup. Kita baca yang terakhir dari Matius pasal 5 tadi, coba kita lihat khotbah dulu ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya. Sudah ketemu ya? 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Mari kita menjadi orang yang lapar dan haus setiap hari akan kebenaran firman Tuhan. Saya kira sekarang tidak mudah ya, tidak sulit untuk mencari kebenaran firman Tuhan. Hanya rekaman-rekaman hamba Tuhan, kalau kita sulit membaca firman Tuhan, banyak referensi-referensi bisa kita baca. Seperti Pak Nadia katakan, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mendukung kita belajar. Dan saya sudah lama install itu. Itu memang menarik. Karena beli bukunya mahal-mahal sekali ya. Itu membantu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Engkau yang meneruskannya kepada kami semua, supaya kami masing-masing menjadi orang yang harus melaporkan kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap hari kami menjadi orang yang dipuaskan. Kami menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran, dan dari dalam hati kami memuncul aliran-aliran air hidup, di mana ketika kami setelah percaya kepada Tuhan, sudah menyala kami hidup bagi Tuhan dan melayani Tuhan, bukan hidup bagi diri kami lagi, karena kami sudah meninggalkan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang kami baca, dan kami sebentar kami akan pulang. Kami menyerahkan perjalanan kami dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa sekali lagi untuk pada Natal bersama kami sore hari ini. Tuhan yang menyertai masing-masing jemaat Tuhan yang diundang untuk hadir, supaya kami boleh tiba campur bijapuri dalam keadaan baik, dan kami bisa bersama-sama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami hari ini. Kepada Allah beri puji. Thank you.
Saya nanti minta waktunya sebentar ya untuk yang ada bagian